Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah dengan NIM 22040707507 dari kelas M222. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang review evaluasi pembelajaran bersama praktisi. Nah, isi dari video ini yaitu mengenai materi-materi yang saya pahami pada saat pembelajaran bersama praktisi, pesan dan kesan saya bersama belajar dengan praktisi, dan yang terakhir yaitu motivasi saya untuk belajar dan lebih baik lagi ke depannya. Nah, adapun materi yang bisa saya pahami dalam pembelajaran bersama praktisi yaitu ada yang pertama PAP atau pendekatan penilaian acuan patokan. PAP ini adalah merupakan suatu metode penilaian yang mengikuti suatu standar pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, manfaat dari PAP ini adalah untuk menyeleksi bagaimana kriteria penilaian individu itu berkenaan dengan status individu dengan domain perilaku yang sudah ditetapkan. Dan adapun kekurangan dan kelebihannya, yang pertama itu ada kelebihan, antara lain bisa membantu guru dengan merancang program remedi. Sedangkan kelemahannya itu peserta didik yang kurang mampu akan mendapatkan skor yang tinggi jika soalnya mudah, sehingga dalam hal ini dapat terjadi kekeliruan dan peserta didik tersebut tidak paham apa yang dipelajari. Itu terkait dengan pendekatan acuan patokan. Nah, selain dari itu, materi dari PAP ini juga ada membahas terkait bagaimana cara mengubah skor mentah menjadi skor standar. Nah, di sini ada dalam bentuk skala 5 dan skala 10. Selain itu ada juga bagaimana cara mencari skor ideal dan mencari skala 100, dan yang terakhir itu di acuan patokan itu ada mencari Z-score. Di sini kami sudah belajar bagaimana cara mencari dari beberapa yang saya sebutkan tadi, dan terdapat penugasan-penugasan yang diberikan Bapak praktisi dalam hal untuk kami lebih memahami terkait materi-materi yang diberikan oleh Bapak praktisi tersebut. Adapun materi selanjutnya yaitu terkait dengan PAN, lanjutan dari PAP. PAN itu adalah pendekatan penilaian acuan normatif. Nah, perlu kita ketahui bahwa PAN adalah pendekatan yang mengartikan bahwa hasil pengukuran dengan memperbandingkan prestasi siswa dengan prestasi siswa lainnya di dalam kelompoknya. Manfaatnya ini untuk pada tes seleksi karena sesuai dengan tujuannya, yaitu membedakan kemampuan seseorang di dalam kelompok tertentu. Nah, itu mungkin yang ada pada pendekatan acuan normatif. Selain itu, di PAN ini kami juga belajar mencari rata-rata dari sebuah tabel, baik itu data yang berbentuk data tunggal maupun data kelompok. Nah, adapun manfaat dari PAN ini sudah saya jelaskan tadi bahwa untuk tes seleksi. Adapun kelemahan dan kelebihannya itu bahwa kelebihannya mengasumsikan bahwa tingkat kinerja yang sama diharapkan pada setiap kelompok siswa, dan kelemahannya itu sedikit memperhatikan atau kualitas pembelajaran. Nah, selanjutnya itu materi tentang penyusunan instrumen non-tes secara mandiri, di mana instrumen evaluasi non-tes ini merupakan metode penilaian yang mencakup berbagai teknik dalam mengumpulkannya, seperti observasi, wawancara, maupun kuesioner. Dalam hal ini, domain yang dinilai adalah afektifnya, seperti sikap, minat, bakat, dan motivasi. Nah, di sini kami juga sudah
jelaskan dan diberikan tugas terkait bagaimana membuat rubrik penilaian non-tes secara mandiri, baik itu dari teknik observasi, wawancara maupun kuesioner. Nah, selanjutnya itu materi tentang bagaimana menyusun instrumen penilaian sikap. Di sini yang perlu kita lihat bahwa dalam instrumen penyusunan nilai sikap adalah bagaimana nilai-nilai karakter di dalam kurikulum. Di dalam karakter kurikulum 2013 itu terdapat religius, integritas, mandiri, gotong royong, dan nasionalis. Nah, adapun di kurikulum Merdeka sudah berubah namanya menjadi profil pelajar Pancasila. Di sini kompetensi-kompetensi yang ada itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian global, bergotong royong, berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Di mana profil pelajar Pancasila ini menjadi acuan dalam pengembangan pelajaran dan penilaian. Dalam hal penilaian sikap ini merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap mata pelajaran, kondisi pembelajaran, dan lainnya. Dalam kurikulum Merdeka terdapat 3 jenis asesmen, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Nah, selanjutnya itu ada materi terakhir, yaitu tentang penilaian autentik, di mana penilaian autentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian belajar yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkannya. Di mana bentuk-bentuk penilaian autentik ini ada instrumen penilaian sikap, sudah dijelaskan sebelumnya, itu bersifat non-tes, ada observasi, penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik maupun melalui jurnal. Kemudian ada instrumen penilaian kognitif dan ada instrumen penilaian psikomotorik. Dan adapun teknik asesmennya itu ada pengamatan, tes, asesmen diri, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya bagaimana pesan dan kesan saya pada saat belajar bersama praktisi. Kesan saya sangat bahagia dan luar biasa bisa belajar bersama praktisi, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman dan wawasan dalam pembelajaran, khususnya evaluasi pembelajaran. Di sini saya bisa langsung melihat bagaimana evaluasi pembelajaran itu di sekolah dasar, dan selain itu saya sangat senang karena bisa belajar dengan orang yang telah ahli dalam bidangnya atau orang yang telah menggeluti, sehingga saya benar-benar paham ataupun benar-benar tahu bahwa orang yang mengajar saya ini adalah sudah ahli dan sudah tahu betul bagaimana tentang evaluasi pembelajaran tersebut. Nah, pesan saya mudah-mudahan kedepannya pembelajaran menjadi lebih baik dan bisa dilanjutkan bagaimana praktisi ini penting di dalam pembelajaran supaya mahasiswa-mahasiswa dapat belajar lebih lagi untuk dapat menambah wawasannya. Dan adapun motivasi dari saya itu yaitu motivasi tanpa aksi adalah halusinasi, di mana tanpa adanya aksi yang kita lakukan itu hanyalah sebuah angan-angan belaka. Tanpa adanya aksi kita tidak bisa apa-apa. Maka dari itu, jadikanlah motivasi tersebut agar bisa menjadi sebuah aksi supaya kita bisa menjadi lebih baik. Belajar bersungguh-sungguh dapat mencapai kesuksesan. Itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.